Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin teman-teman yang belum tahu atau mungkin teman-teman yang baru melihat website ini, You Are an Idiot. Mohon maaf ya, bukan mengata-ngatain, tapi ini adalah emang namanya seperti itu. Mungkin teman-teman ngelihatnya sepertinya hanya sebuah website yang berisi gambar yang di reverse gitu ya. Serba hitam, serba putih, terus ada tulisan You Are an Idiot. Bukan ngata-ngatain ya, sekali lagi ya. Terus juga ada emoji yang senyum, ada 3 biji, dan juga gambarnya ini sepertinya ya hanya statik aja, hanya seperti ini. Disertai dengan lagu yang ada kayak seolah-olah kayak mengata-ngatain kita gitu. You are an idiot, hahaha, kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin teman-teman melihatnya hanya sebatas itu saja. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah tahu atau bahkan sudah mengalami pada zamannya di tahun 2004, karena website ini adalah aslinya tahun 2004, teman-teman mungkin melihatnya ini adalah sebuah website yang sangat fenomenal, sangat legendaris, sangat nyebelin, dan juga sangat annoying, sangat mengganggu sekali. Ya, mungkin teman-teman kalau pada zamannya gitu ya, masih menggunakan Windows XP, di mana mungkin teman-teman juga masih tahun 2004, karena ini website juga tahun 2004, dan juga masih menggunakan spek PC pada zamannya, mungkin masih Pentium 4 gitu ya, atau bahkan masih Celeron zaman dulu gitu ya, yang dimana RAM-nya mungkin setengah giga aja udah sangat besar sekali pada zamannya, 1 giga tuh masih jarang gitu ya. Teman-teman mengunjungi website ini, pasti tiba-tiba komputer teman-teman akan mengalami suatu hal yang sangat unik sekali kalau misalnya teman-teman mengunjungi website youareanidiot.org. Ingat ya, .org. Yang teman-teman sekarang lagi lihat ini adalah .cc. Ini adalah versi remake dari website aslinya. Karena kenapa? Karena website aslinya sudah di take down. Karena ini dianggap sebagai virus worm, dianggap sebagai website worm. Ya, mungkin teman-teman tahu sendiri ya, kalau konsep dari virus worm itu adalah virus yang suka membelah diri. Ya, ini juga sama. Ini adalah website yang dalam tanda kutip sebenarnya joke saja gitu. Tapi dia suka membelah diri, tapi membuat performa fisik kita juga jadi nge-lag karena saking banyaknya gitu dia membelah diri. Mungkin gambarannya kurang lebih membelah dirinya adalah seperti ini. Kalau di website yang remake-nya ini adalah versi yang HTML5. Yang dimana kalau misalnya teman-teman mengunjungi versi aslinya, itu adalah versi yang Adobe Flash Player. Adobe Flash Player itu sudah tidak didukung lagi. Jadi makanya kenapa ini dibuat versi HTML5-nya yang jauh lebih efisien, yang jauh lebih modern, dan juga jauh lebih ringan. Nah, ini adalah yang versi HTML5-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengunjungi yang versi HTML5-nya, hanya ada tampilan seperti ini. Ada tampilan speaker yang dimana kita bisa mute dari si suara lagunya gitu. Dan juga teman-teman bisa lihat nih ya, About Legacy Save. Ini adalah versi HTML5 yang lebih safe. Jadi makanya kenapa ketika teman-teman mengunjungi website ini, ya teman-teman hanya seolah-olah diemulasikan seolah-olah seperti mengunjungi website yang aslinya. Nah, kalau teman-teman klik dari si gambarnya satu kali, seperti ini, akan muncul jendelanya. Nah, kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Suaranya akan langsung banyak banget. Nah, tapi kalau versi save-nya ini enak banget. Karena kenapa? Karena walaupun jendelanya bergerak-gerak gini, susah banget untuk di-close, tapi teman-teman bisa close langsung ke taskbar seperti ini. Close saja, sudah. Yang tadi, barusan, itu bisa langsung tiba-tiba hilang. Sudah seperti itu saja. Tapi kalau yang versi aslinya, teman-teman yang versi aslinya kunjungi, itu kalau teman-teman close, bukan diklik seperti ini ya, tapi teman-teman close browsernya atau close tab-nya, itu akan langsung memunculkan banyak banget jendela yang seperti tadi. Ada 6 biji. Seperti itu. Dan permasalahan lainnya adalah ketika teman-teman close salah satunya, itu akan langsung memunculkan 6 jendela baru lagi. Jadi ketika kita close satu, akan memunculkan 6 yang baru. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya 6-6-nya langsung di close ya, teman-teman tahu sendiri, akan langsung memunculkan 36 jendela. Jadi mau kita close sampai kapanpun itu tidak akan bisa. Dan apalagi pada PC zaman dulu, yang speknya masih kayak gitu, pasti akan langsung membuat PC kita jadi nge-lag karena ngebuka website ini. Seperti itu. Nah, permasalahannya adalah ini adalah yang versi dari remake-nya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang penasaran datang ke video ini, ya ini versi yang CC-nya. Tenang, saya juga akan membuka yang versi aslinya. Oke, sekarang kita akan coba versi yang aslinya. Nih, kita leave, udah normal seperti ini saja kalau yang versi yang remake-nya. Tapi kalau versi asli, tidak seperti itu ceritanya. Nah, kita kalau misalnya langsung menuju ke youareanidiot.org, hasilnya adalah seperti ini. Teman-teman tidak akan menemukan websitenya, tapi akan menemukan domain yang seolah-olah kayak sudah tidak aktif dan
for sale dalam tanda kutip seperti itu, kayak dijual gitu. Ya, ini sudah tidak aktif lagi yang aslinya. Ya, karena pada zamannya ini meresahkan sekali. Jadi seolah-olah ini sudah di take down gitu. Kurang lebih adalah seperti itu. Tapi tenang teman-teman, kita masih bisa mengakses versi aslinya dari youareidiot.org itu menggunakan Wayback Machine. Nah, sekarang saya akan langsung menggunakan Wayback Machine. Wayback Machine seperti ini ya. Saya akan langsung menggunakan Wayback Machine dan saya akan langsung menuju ke website aslinya youareidiot.org. Kita enter dan kita kunjungi versi aslinya. Versi aslinya itu tahun 2004. Karena kenapa? Karena tahun 2004 itu pertama kali website ini muncul. Nah, sekarang kita akan langsung ke tanggal yang paling awal, yaitu tanggal 4 Agustus. Sekarang kita akan coba untuk buka dan apa yang akan terjadi. Oke. Teman-teman sudah tahu ya, kalau teman-teman buka itu pasti akan lama. Karena ini, kita membuka Raffle terlebih dahulu. Kenapa kita membuka Raffle dulu? Karena Raffle adalah emulator dari Flash Player. Nah, ini adalah yang versi aslinya. Versi aslinya itu membuka Adobe Flash Player. Nah, jadi karena teman-teman membuka Adobe Flash Player, maka ya, ini tidak akan ke-trigger. Jadi kalau misalnya website aslinya itu kalau kita close akan langsung memunculkan jendela-jendela seperti tadi yang gerak-gerak seperti itu. Kalau di sini teman-teman close seperti ini tidak akan muncul. Ya, karena sekali lagi kita menggunakan Raffle, menggunakan emulatornya. Jadi fitur-fitur yang mungkin kayak memunculkan jendela itu tidak akan bisa muncul. Jadi lantas bagaimanakah caranya? Teman-teman mau nggak mau, teman-teman harus menginstal dulu Adobe Flash Player di PC teman-teman. Tapi ingat, Adobe Flash Player sudah tidak didukung, apalagi teman-teman menggunakan Windows 10 ke atas, Windows 10, Windows 11. Saya di sini menggunakan Windows 11 ya. Itu tidak akan bisa diinstal karena memang sudah unsupported seperti itu. Jadi teman-teman mau nggak mau harus menggunakan Windows yang jadul. Nah, oleh karena itu saya akan coba untuk beralih dulu ke Windows XP. Nah, sekarang saya sudah menggunakan Windows XP. Ini adalah Windows XP Service Pack 3, sama aja kok. Saya menggunakan Google Chrome. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome versi terakhir yang disupport oleh Windows XP. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke si Wayback Machine-nya. Tapi karena saya sudah mengcopy dari si websitenya, yang tadi Agustus tanggal 4 tahun 2004, sekarang saya akan langsung buka saja seperti ini. Dan apa yang kira-kira akan terjadi? Yang akan terjadi kurang lebih akan sama, seperti ini. Yang jadinya akan seperti ini. Sama saja, seperti tidak ada bedanya. Tapi kita tadi menggunakan Raffle gitu ya. Tapi kalau sekarang ini langsung muncul karena di sini ada Adobe Flash Player-nya. Jadi aman seperti itu. Nah, tapi ini adalah yang versi aslinya. Jadi ini adalah versi yang dalam tanda kutip berbahaya gitu ya. Nah, sebenarnya seberbahaya apa sih? Nah, sekarang saya akan coba untuk close dulu dari si browser ya. Teman-teman coba lihat di pojok kiri atas apa yang akan terjadi. Saya close dan inilah yang akan terjadi. Teman-teman bisa lihat ya, tuh ada untitled, muter-muter, dan lihat dari si taskbar-nya. Ada 6 jendela muncul baru. Suaranya berisik banget. Oke, saya kecilkan lagi ya suaranya, takut tidak terdengar. Seperti ini, oke. Teman-teman bisa lihat ya. Sebegini banyaknya, ada 6 jendela. Teman-teman bisa hitung gitu ya. Di sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jendela yang baru. Inilah yang membuat website ini berbahaya pada zamannya. Pada zamannya ya. Seperti itu. Nah, makanya kenapa browser-browser zaman sekarang itu sudah ada fitur untuk ngeblok dari si pop-up window. Makanya kenapa? Ini nih salah satu penyebabnya adalah browser itu meningkatkan keamanannya karena website ini. Website ini tuh menampilkan pop-up yang begitu banyak banget. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi gitu ya. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya kita close 1, maka akan muncul banyak banget jendela lagi. 1 kita close, muncul lagi 6. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba close ya 1 ya. Teman-teman coba perhatikan di bagian kiri atas. Saya close dan inilah yang akan terjadi. Oke, saya close lagi. Nih seperti ini. Oke, belum kepencet. Nah, sekarang kayak gini. Lihat tuh. Muncul lagi dan tiba-tiba jadi 11 jendela. Bener kan? Tadi dari 6 jendela, kita close 1 jadi 5, tapi muncul lagi baru 6. Jadi 5 tambah 6 jadi 11. Seperti itu ya. Nah, kalau
Kalau 11 jendela ini kita close semuanya, kita langsung close grup seperti ini, maka semuanya hilang, tapi 11 dikali 6. Karena akan ada 6 jendela baru yang muncul. Jadi dari 11 itu, satu-satu itu masing-masing akan memunculkan 6 jendela baru. Seperti ini. Kita close grup dan 66 jendela akan muncul lagi. Ini sampai nge-lag banget tuh, masih 36 ya jendela yang muncul. Seperti itu. Ini saking nge-lag-nya banget nih. Ini masih 36 jendela yang muncul. Karena saking nge-lag-nya banget tuh. 36 jendela. Karena si sistemnya sudah tidak mampu untuk menjalankan lagi lebih banyak. Kalau kita close lagi terus, udah sampai nge-lag nih. Ini PC saya sudah hampir mau nge-lag gitu ya. Karena saya mengalokasikan dari si VMware Windows XP-nya tidak terlalu begitu besar. Begitu ya. Oke. Nah, bagi teman-teman mungkin yang baru mengalami website seperti ini, teman-teman pasti akan bingung. Ini gimana cara nge-close-nya? Apakah berbahaya untuk PC kita atau tidak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Mudah sekali, teman-teman. Hanya ada 2 cara untuk bisa mengatasinya. Satu, teman-teman restart saja PC-nya. Mau restart paksa, mau restartnya cuman bagaimanapun, teman-teman langsung close saja, tidak jadi masalah. Langsung restart saja, aman. Tidak ada masalah sama sekali. Tenang, bener-bener tenang sama sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung gitu ya, mau restart atau ini takut gimana-gimana, teman-teman juga bisa menggunakan Task Manager selagi komputer teman-teman masih kuat ya, masih belum error sama si website ini gitu ya. Teman-teman langsung close aja semuanya. Kita pencet shift nih, semuanya kita close, kita end task, maka inilah yang akan muncul. Ya sudah. Tuh, tiba-tiba langsung muncul baru lagi ya. Tapi tenang, nanti kita tunggu lama-kelamaan langsung semuanya ke end task. Aman, tidak ada kendala sama sekali. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba sekali lagi nih ya. Kita buka lagi Google Chrome-nya. Dan inilah yang akan terjadi nih. Kita coba lagi untuk Ctrl V dan kita langsung menuju ke website aslinya lagi menggunakan Wayback Machine lagi. Tenang, di sini semuanya aman. Kalau misalnya teman-teman sudah mampu untuk nge-close dari si websitenya. Tenang, ini website tidak berbahaya untuk PC teman-teman, tidak berbahaya untuk file-file teman-teman, dan tidak mempengaruhi dari hardware sama sekali. Ini hanya sebuah jokes. Hanya sebuah jokes, tapi pada zamannya meresahkan. Ya, karena, sekali lagi, spek PC zaman dulu tidak sehebat zaman sekarang. Seperti itu saja, gitu. Kalau misalnya kita close nih ya, bukan close browsernya, tapi cukup seperti ini saja. Kita buka new tab, kita close dari si tab yang sebelumnya, langsung muncul yang baru, seperti ini. Jadi teman-teman ya akan mengalami seperti ini terus tuh. Ada 6 jendela seperti ini ya. Berisik banget ini suaranya. Tapi saya kecilkan dari si volumenya ya. Seperti itu. Dan cara meng-close-nya gampang saja. Tinggal teman-teman gini, terus teman-teman coba seperti ini, tinggal end task dan sudah. Semuanya end task tuh, muncul baru lagi ya. Tapi teman-teman tinggal tunggu saja, nanti juga akan langsung tiba-tiba ke close semuanya. Udah. Jadi teman-teman tenang, walaupun tadi tiba-tiba langsung memunculkan lagi baru, bup kayak gitu, tapi tenang saja, kalau teman-teman sudah end task, pasti akan langsung ke close semuanya. Tenang saja, tidak ada masalah sama sekali. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mencoba nih ya, di Windows XP, di VMware, menggunakan Google Chrome yang ada Adobe Flash Player-nya, mungkin teman-teman akan ada kejadian yang dimana kalau teman-teman close itu jendelanya tidak akan muncul. Karena kenapa? Karena, sekali lagi, sesuai yang saya tadi jelaskan, bahwa si website ini itu menggunakan fitur pop-up window. Jadi makanya kenapa ketika teman-teman close itu akan langsung muncul pop-up jendela baru yang begitu banyak. Makanya kenapa browser zaman sekarang itu sudah ada fitur keamanan tersebut, sudah lebih ditingkatkan gitu. Tidak seperti zaman dulu yang bebas bisa membuka pop-up kapanpun dan dimanapun. Itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Oke, nah sekarang saya akan coba untuk ini ya, untuk apa namanya, mau coba untuk saya buka seperti ini. Settings, terus teman-teman langsung coba menuju ke pop-up seperti ini. Teman-teman menuju ke pop-up dan ini, teman-teman don't allow ya. Tadi saya sudah allow, jadi makanya kenapa bisa dibuka. Saya don't allow, saya don't, dan saya coba close dari si browsernya seperti ini. Maka apa yang akan terjadi? Teman-teman tidak akan menghadapi kasus yang sama seperti tadi lagi. Seperti itu. Jadi, teman-teman kalau misalnya pingin aman dari website itu, teman-teman cukup aktifkan fitur yang tadi saja. Sudah, aman.
aman, hanya seperti itu saja. Tidak perlu mengaktifkan fitur yang lain-lain lagi. Bahkan teman-teman tidak perlu mengaktifkan antivirus pun, karena di Windows XP saya juga nggak ada antivirus. Itu aman, udah, hanya seperti itu saja. Tidak perlu lagi tidak perlu lagi khawatir seperti itu. Jadi ini adalah website yang tidak berbahaya sama sekali. Hanya mengganggu saja, hanya annoying saja, dan juga hanya seperti itu saja. Tidak ada alasan lain di balik virus ini atau website ini, seperti itu. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Apakah virus ini menarik bagi teman-teman? Bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya ada penjelasan yang mungkin salah, atau mungkin juga ada fakta-fakta menarik yang belum saya bahas juga, teman-teman juga bisa bahas saja di kolom komentar. Sekali lagi ya, saya bukan ahli segalanya, saya bukan ahli tentang dunia komputer juga, tapi saya hanya senang dengan dunia komputer dan ingin berbagi kepada teman-teman yang ahli komputer nih. Mungkin yang nonton di sini juga ahli komputer, untuk sama-sama kita berdiskusi dan juga membahas hal ini lebih dalam. Mungkin di sini saya ada penjelasan yang masih belum saya bahas seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.